Salawatullah alaika asyaraqal badru alaina fartafat minhul buduru misla husnika mara'a qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik subhanahu wa ta'ala sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'adim ala habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad. Iftahi wa bi rahmatillah adada wa fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Amin. Pada para salihah-salihah dari majelis mulia ini, wabil khusus kepada para panitia, wabil khusus lagi kepada Bunda Nuris tercinta. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya dengan segala kebaikan. Amin. Jadikan kita wanita-wanita yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Amin. Jadikan kita wanita-wanita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus juga kepada suami tercinta yang ada di sebelah. Minta doanya semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi rumah tangganya, diberkahi anak keturunannya, bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah kita di pagi hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam suasana gerimis dan semoga itu tanda banyak turunnya rahmat. Dan tanda semoga doa-doa kita di tempat mulia ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kepada para akhwat, kepada para solehah-solehah yang ada di majelis ini, mumpung kita berada di tempat mulia, jangan melewatkan kesempatan, perbanyak doa, perbanyak permohonan, minta dengan sebanyak-banyaknya permintaan. Karena kita mintanya kepada Allah yang Maha Kaya yang mungkin mengabulkan semua doa. Amin. Jadi jangan ragu, jangan dianggap mustahil, jangan dianggap gak mungkin. Yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Baik, dan hari ini kita akan belajar tentang membangun rumah tangga dengan tema keluargamu masa depan. Yang saat ini membangun rumah tangga itu banyak dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Sehingga ada muncul statement marriage ya, is scary. Pernikahan itu menakutkan. Yang ini semakin dihembuskan oleh musuh-musuh Allah
dengan tujuan agar menjadikan orang itu lari dari pernikahan. Kalau orang sudah lari dari pernikahan, mau mencari amannya itu di mana? Padahal Nabi sendiri mengatakan, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfal iman." Kalau seorang menikah, dia telah menyempurnakan sebagian iman. Kalau udah, itu kan dari Nabi, motivasi dari Rasulullah. Bagaimana ketika kita menikah, ternyata itu salah satu cara untuk kita itu semakin menyempurnakan iman kita. Karena dengan pernikahan itu membuka pintu halal dan menutup pintu haram. Akan tetapi pun, walaupun ini adalah ibadah, ibadah itu kan punya cara. Kayak kita pengen sholat, kita harus paham rukunnya apa, syaratnya apa, semua harus paham supaya sholat kita diterima. Dan pernikahan juga termasuk ibadah. Kalau kita nggak ngerti caranya, kita nggak tahu apa sih syarat-syaratnya, apa sih rukun-rukunnya, gimana sih cara supaya rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang indah, ya tentu akan susah untuk membangunnya. Sehingga hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara agar kita bisa membangun keindahan dalam rumah tangga. Yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya dijaga oleh Allah. Amin. Yang belum, niat, insya Allah semoga semakin dimudahkan untuk membuka pintu halal. Amin. Dan Allah tutup pintu haram. Dan Allah pertemukan dengan pasangan yang membawa maslahat untuk diri, dunia, akhirat, dan juga menjadi sebab keluarga semakin indah insya Allah. Baik, kepada Buya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lakum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka as-sa'adata fi hadhihi ad-dunya wa ba'da al-mamat. Nas'aluka as-sa'adata fi ad-darain. Nas'aluka as-sa'adata fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirati innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Amma ba'd, yang sangat kami cintai dan muliakan, dari semua yang hadir, yang husnul bagi kami adalah hamba-hamba pilihan Allah. Siapapun Anda, kalau nggak pedes, ngomong apa tadi harga? Oh gitu, kirain rujak itu harus pakai petis. Masya Allah, makasih banyak. Harus didoakan beliau memberitahu agar kita ngangkat suara. Berarti dia telah memberikan petunjuk yang terbaik. Maka kita balas, semoga Allah memberikan kita yang petunjuk. Masya Allah. Sebelumnya sedikit tadi sebelum kita mulai, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, adik-adik, anak-anakku, dan juga kepada Bunda Nuris yang telah menjadi sebab kehadiran atau pertemuan kita. Dan juga tadi saya sedikit tidak terima dengan Ketua Panitia yang memberikan sambutan yang menyifati Bunda Nuris yang baik, katanya sodrun dan apa tadi? Sodrun terus dablek. Tolong Ketua Panitia jangan berani-berani mengatain Bunda Nuris seperti itu ya. Itu nggak baik. Masa biarpun benar jangan dibilang begitu. Itu yang pertama. Maksudnya harus, ini Ketua Panitia yang harus diajari dulu. Masa Bunda Nuris yang undang kami sampai kita ketemu dibilang dablek sama sudrun. Semoga Allah mengampuni semuanya. Amin. Dan juga yang sangat kami cintai semua perindu ridho Allah. Terkhusus ini Ustazah
sering mengajari Bunda Luris di sini. Masya Allah semuanya. Baik, kita akan masuk. Pertama ini yang harus difahami dulu, yakini bahwa Allah Maha Kuasa untuk merubah kita. Dan kami yakin Anda ini datang ke sini untuk membuat perubahan. Bukan sekedar hari ini. Hari ini tentu kerinduan Anda untuk buat perubahan yang istimewa. Mulai dari waktu ke Indonesia ke sini, yang dirindu adalah perubahan. Mungkin dari sisi ekonomi dan seterusnya untuk buat perubahan. Jadi Anda ini insya Allah lah orang yang semakin hari semakin cerdas. Mula-mula waktu dari Indonesia ke sini kan ingin buat perubahan dunia ekonomi. Baik, ternyata hari ini Anda naik pangkat. Bukan perubahan urusan ekonomi saja. Saya ingin merubah kehidupanku menjadi indah, menjadi bahagia. Bahagia dunia hingga akhirat. Tetapi urusannya ngaji. Kalau sudah ngaji ini adalah harus tulus ikhlas. Gak ada orang bagi-bagi duit di sini. Bagi jabatan gak ada orang kontrak kerja di tempat ini. Akan tapi ternyata datang. Maka ini loh yang perlu kami ingatkan. Itu karunia Allah. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Anda semuanya. Maka dari itu ayo yang serius. Kita ingin membuat perubahan. Kalau nanti mendengar sesuatu yang baik, kalaupun masih belum kita belum bisa melaksanakan, berkeinginanlah kita untuk melaksanakan. Rindulah untuk mewujudkan apa yang akan kami sampaikan. Jangan sampai mengatakan, ya sudahlah, itu hanya ngaji-ngajian, bukan ngaji beneran. Kita buat perubahan. Kalaupun Anda sudah bahagia, ayo tingkatkan kebahagiaan. Kalau belum, aku harus buat perubahan. Ini yang harus dihadirkan. Jadi ada tujuan dong datang ke sini. Baik, siapapun Anda, yang jomblo atau sudah menikah, yang jomblo semoga sempat mendapatkan pasangan. Yang sudah menikah semakin indah dalam rumah tangga. Yang pertama, rumah tangga itu harus indah, tidak boleh ditawar, dan harus bahagia. Baik, bahagia memang dari Allah. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Tapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengusahakan kebahagiaan kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah memberi kebahagiaan pada kita, kesenangan. Maka tolong dalam rumah tangga ini kita terus mengusahakan tanpa henti. Tentunya dimulai ya. Tentunya tidak cukup kita hanya sekali pertemuan, paling tidak. Tapi yang pertama ini tidak kami hadirkan. Pertama adalah memilih pasangan tentu. Kalau kita salah memilih pasangan ini, karena kita akan mencintai orang yang menjadi pasangan kita. Ini sedikit sekelumit, cuman kami tidak tekankan di sini. Ini sebetulnya session sendiri, pertemuan sendiri khusus. Namanya menuju dalam memilih pasangan dan seterusnya. Jadi kalau menikah itu nanti kita akan menghadirkan cinta sehingga menjadilah saling mencintai. Maka kalau ingin memilih pasangan yang benar-benar pasangan itu layak dicintai, maka harus memilih. Bukan kita terjebak dalam cinta gara-gara WhatsApp, gara-gara hanya Facebook dan seterusnya. Itu sebuah kebodohan. Sebab sederhananya begini, wahai adik-adikku, anak-anakku, bahwa kalau orang salah makan itu kan hanya sakit perut. Tapi kalau salah mencintai sakitmu seumur hidup. Maksudnya betul terasakan? Jangan. Jadi gini maksudnya. Sehingga di dalam Islam itu menikah itu memilih. Kalau tidak memilih bukan sebuah pernikahan. Menikah kok terjebak. Menikah terperosok, terjebak dalam cinta yang salah. Perempuan itu lembut. Karena saking lembutnya itu kadang-kadang mohon maaf gampang dibohongi dalam hal ini. Nah ini maksud saya. Ini adalah rambu-rambu ya adik-adikku, supaya kalian itu waspada. Suamimu, calon suami itu kayak apa sih yang akan menikahimu? Jadi sehingga kadang-kadang terjebak dalam janji-janji, kemudian tiba-tiba menikah dengan orang tersebut, tak tahunya dia adalah janji kosong, bukan orang baik. Apalagi terjebak, dia biasanya terjebaknya terlanjur mencintai, terlanjur senang. Kalau sudah orang mencintai itu kan nggak bisa memilih. Gula Jawa rasa itu masih lumayan. Yang Jawa Timur mana?
Serem banget kata Gomblah, titik-titik kucing rasa coklat. Ini kan serem banget. Artinya ini memang bodoh sekali kalau orang jatuh cinta tapi gak pakai mikir. Ini sebetulnya, ini kebetulan tahun ini kita tahun mengajari cinta anak-anak SMA, anak-anak kuliah, namanya Diklat Cinta. Biasanya kita adakan di tempat-tempat yang sedikit enak kayak ngopi, kayak di hotel, di dan sebagainya. Kami rencananya waktu itu kita mengadakan Diklat Cinta untuk anak-anak muda itu. Ternyata separuh yang hadir adalah emak-emak. Akhirnya mulai kemarin kita mulai dari Jogja, di Bandung, yang terakhir di Surabaya, besok tanggal 12 di Jakarta. Akhirnya sudah topiknya kita rampung. Nggak lagi anak-anakmu muda, hanya emak-emak yang banyak dan yang paling agresif, bertanya itu serem-serem. Bukan begitu, emak-emak yang salah pilih baru sekarang nyeselnya. Itu, emak-emak salah pilih. Baik, sekarang tolong adik-adikku semuanya. Ini yang pertama ya, sebelum kita masuk pembahasan. Pilih yang benar. Jangan gampang jatuh cinta. Orang hebat nggak baca jatuh cinta. Cinta itu harus cerdas. Cinta itu rasional. Kalau cinta tidak rasional tadi, gula Jawa rasa coklat. Bodoh. Kadang seorang perempuan ditanya, apa sih nak kok kamu mau nikah dengan dia? Apa sih kelebihannya? Nggak tahu Mi. Bodoh. Jangan seperti itu. Hanya terlanjur cinta. Dan ini yang banyak mengadu kepada kami kaum perempuan. Yang sering menyesal adalah perempuan, belum lagi korban, perzinaan, kehinaan, segala macam dilecehkan. Kalau seorang laki-laki berani menzinai dia, tentu dia mungkin dengan 1000 perempuan. Hanya ini bagian saja untuk dilewati saja. Naudzubillah. Maka calon suamimu adalah harus istimewa. Amin. Apalagi begini nih, hari ini tolonglah waspada. Dia emang senang aja yang di Indonesia. Wah, Hongkong, banyak duit. Akhirnya dia hanya senang saja hanya untuk merindukan jasadmu nanti, dinikmati sesaat, setelah itu duit. Ada kan seperti itu? Yang bodoh siapa coba? Yang di Hongkong. Makanya jangan jadi anak bodoh. Sudah duitnya dihabisin, tak taunya dianya naudzubillah, mungkin karena dia tidak punya kebaikan. Makanya kalau milih yang benar hari ini. Adapun yang sudah memiliki suami, jadikan mereka semakin baik. Dekatkan dengan orang-orang baik nanti. Insya Allah pergaulannya dengan siapa? Buya siap kok nemani minum kopi bersama. Kenalkan dengan kita. Untuk semakin indah, kita ada yang mana? Jawa Timur, kita sering Jawa Timur. Mana suamimu pernah ketemu minum teh bareng? Belum ada. Padahal dia terbuka siapa saja minum teh bersama. Kadang-kadang kita ingin di pantai yang sunyi, nggak ada yang buka aurat, lalu kita. Baik, kurang lebih seperti itu. Tolong dalam urusan cinta ini harus benar-benar memilih sehingga cinta itu rasional, masuk akal. Kita punya inspirasi cinta, hikmah cinta, boleh jadi bahan renungan, sudah sampai berpuluh-puluh lah. Di antaranya adalah jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membuka, biarkan akalmu lah yang membukanya. Jadi jangan gampang jatuh cinta. Akal cerdasnya itu mungkin tidak siapa dia, kebahagiaan mungkin tidak aku wujudkan dengan dia. Masa depanku kayak apa sih? Ini adalah sederhana tentang masalah pilihan pasangan ya. Jangan sampai kita terlena hanya mohon maaf, hanya syahwat kita kirimi foto, urusan syahwat. Sehingga kadang syahwat dibilang cinta. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Ada orang bercinta tanpa syahwat, ada orang mencintai tanpa syahwat. Ada orang mencintai tanpa syahwat, ada orang melampiaskan syahwat tanpa cinta. Cuman kadang dibilang cinta. Masa orang menjajakan cinta? Mana ada cinta dijual? Kemudian ada orang yang punya syahwat dibarengi dengan cinta karena Allah, alangkah indah. Itu suami istri. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Baik, sekelumit tentang ini, hati-hati jangan gampang milih pasangan. Jangan mau kecuali rekomendasi berapa orang. Kalau laki-laki itu baik, dia benar, dia begini. Jangan Anda tidak tahu, fotonya pun editan. Waktu ke rumah pun ternyata mobil rental. Masya Allah, rumahnya dia mandinya tuh ada hitungannya seminggu sekali. Pas mau ke rumah calon mertua, yang bisa dibohongi itu. Masya Allah. Intinya begini, soleha, waspada untuk calon pasangan. Supaya yang akan kita bincangkan punya arti. Adapun yang sudah punya pasangan suami, tolong ayo dengar dengan baik-baik. Suamimu adalah suamimu.
Justru keberkahan adalah di balik kepatuhanmu kepada suamimu, kebanggaanmu dengan suamimu. Jadi kamu harus bangga dengan suami, biarpun mohon maaf hari ini suamimu gak punya penghasilan. Ini ujian. Sehingga kami sampaikan wanita karir itu boleh, wanita bekerja itu boleh. Tujuannya adalah membenahi rumah tangganya, keluarganya. Tapi ingat, ada beberapa catatan. Yang pertama, di saat bekerja itu adalah atas restu orang suami. Yang sudah terlanjur bekerja, restu suami. Yang kedua adalah tempatnya adalah tempat yang dia bisa menjalankan syariat, terhormatlah, baik dan sebagainya. Juga kerjaannya yang halal, ya, kerjaan yang halal, kemudian tidak meninggalkan kewajiban. Dan izin ini saja perlu dibahas loh. Izin kepada suami itu harus izin beneran. Misalnya abang, ya mas, mohon maaf dan sewu, tak perlu bantu kerja terus pun di mas. Harusnya kan tuh dia berentung iya dek atau ojo dek. Ternes niku ada satu orang mau pergi kemana, bukan ke Hong Kong kayaknya. Dia tuh kalau izin sama suami, mas, tagihan bayaran belum selesai, mas belum tidak jelas. Ini sampai kapan ya ini? Aku kerja lah orang. Wah ini ancam nih. Akhirnya soalnya iya gitu. Ngizinnya serem begitu. Ayo siapa ngizinnya begitu? Coba. Bukan begitu tuh, bukan ngizin, mengancam halus. Baik, kemudian yang terakhir ini ada 5 syarat. Tempatnya baik, terhormat. Yang terakhir adalah hidup menjaga keindahan dalam rumah tangga. Kalau ternyata dengan karirnya dia sukses, pastikan dia semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin hormat kepada suami. Ini godaan yang paling besar. Sebab dalam pengaduan yang kami temui adalah, mohon maaf, semuanya ini harus tahu bahwasanya ternyata banyak perempuan menjanda itu gara-gara dia sudah mulai bisa cari rezeki. Tidak. Karena si mulai punya rezeki langsung dikit-dikit minta cerai. Ini beban. Hari ini sampai sekarang enggak, bukan kalian. Uya menceritakan yang terjadi di sana. Hari ini banyak janda jejer minta dicarikan jodoh. Ternyata sebabnya gara-gara dia menjanda, gara-gara dia sudah punya rezeki. Makanya ini loh, makanya syarat yang kelima ini Buya taruh di paling belakang, tapi Buya dulukan. Banyak perempuan kalau sudah mulai punya karir, dia sudah mulai membusungkan dada, sombong dikit dengan suami. Ini yang banyak seperti itu. Maka pastikan ini anak soleha semuanya. Bahkan mendahului minta maaf, abang mohon maaf bang ya, gak apa-apa bang, saya cukup di rumah tangga dulu bang ya. Enak banget punya istri begini. Tapi kalau suami ongkang-ongkang kurang ajar, ibabnya beda. Betul siapa? Tidak begitu, itu babnya beda. Mohon maaf. Sebab keretakan rumah tangga ini justru karena mulai suksesnya seorang istri. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang kita ngomong sama ibu-ibu gitu. Kalian ngomong, suatu ketika ada loh ibu-ibu ini, kalau sudah mulai punya kerjaan, punya penghasilan ini, kalau di kantornya, di tempat kerjanya, arisan itu kalau ngomong ceria, kalau telepon sama teman kerja bisa tertawa. Tapi giliran telepon sama suami, nadanya tinggi. Langsung, itu saya banget Bu ya. Saya banget ngomong depan kami, bertiga bareng ngomongnya bareng. Memang rata-rata seperti itu hawa nafsu. Mulai kapan keindahan akan terwujud dengan model perempuan semacam ini? Nah, ini kita akan masuk, nggak boleh. Jadi kalau memang dirimu, sehingga suamimu semakin terpesona dengan dirimu, anggap saja hari ini memang dia belum punya penghasilan, tapi dia menyiapkan untuk berurusan, berperilaku baik dengan dirimu. Di saat kalian pulang nanti, tinggal membuat keindahan. Tapi kalau dari ini sudah rewel, suami sok, istri sok, mentang-mentang segala macam, akhirnya secara otomatis akan terjadi kerenggangan. Kalau kerenggangan dia tidak akan mikirin, terserah deh, ngomong jelekit, nggak enak. Nah ini adalah yang banyak terjadi. Mohon maaf, ini nasihat. Mau dinasehati? Mau. Kalau tidak mau keluar sana. Tapi nanti rame sama suaminya. Karena hari ini kesimpulannya setelah itu harus indah sama rumah tangga, sama keluarga. Nggak boleh ditawar sedikit pun, capek. Baik, kemudian apa yang harus dihadirkan dalam rumah tangga? Pembiasaan di rumah dengan hal yang lembut dan baik. Tolong biasakan di rumahmu, wahai adik-adikku, saudari-saudariku, anak-anakku, biasakan di rumahmu nanti atau sekarang yang sudah menjadi rumah tangga,
biasakan dengan kelembutan, kalimat-kalimat yang baik. Jangan ada kekerasan, jangan ada kalimat kasar yang keluar. Mulai kapan kalimat kasar menumbuhkan cinta? Tidak ada. Dan juga jangan merendahkan, jangan menjelekkan. Bukan waktunya. Jadi pastikan di rumahmu itu adalah kalimat yang ada antara suami istri adalah hal yang baik. Guyonan pun nggak boleh. Guyonan yang menjatuhkan, merendahkan itu membahayakan hati. Jadi seorang istri tidak perlu merendahkan suami, mengolok, mencaci, membentak. Nggak ada perlunya. Marah-marah tidak jelas, nggak ada perlunya. Mulai kapan marah menumbuhkan cinta? Tidak ada. Tapi kenapa kok ada seorang suami sering marah sama istri? Kenapa ada seorang istri nggak ada sebab tiba-tiba marah sama suami? Itu membuat keindahan tidak ada. Nah ini rumah dulu kita buat. Itu untuk menghadirkan generasi yang hebat. Sudahlah, kita semua harus belajar bertahan. Namanya pasanganmu membuat emosi pada dirimu, wajar manusia, karena kamu tidak menikah dengan malaikat. Pasti istri membuat ini. Ada suami, tapi kekuatan kita, kemenangan kita adalah aku tidak boleh membalas dengan amarah juga. Mulai kapan marah bisa dihentikan dengan marah? Tidak. Kalau marah ditambah marah seperti api disiram minyak. Bensin mulai. Bisa bensin, tambah jadi. Ini pembiasaan di rumah. Yang namanya suami tentu dia bergaul dengan orang banyak di luar, kadang-kadang stres, pusing pikirannya sampai di rumah. Atau seorang istri yang sudah, mohon maaf ya, macam-macam keadaan di rumah, anaknya pipis di kasur, kemudian jemuran gak kering-kering, tak taunya menjelang head, suka makin marah. Mungkin saja itu semuanya. Akan tapi bagi suami yang paham, cerdas, dia mengerti, oh ini keadaan tertentu. Bahkan mungkin dia akan buat irama. Di saat melihat suaminya, istrinya begitu, langsung buat bikin usil seusil-usilnya. Ingin membuat suasana. Jadi paham di dalam menjalani hidup berumah tangga ini penting. Pokoknya intinya tadi, membuat ngomong kasar tidak boleh. Mencaci, merendahkan tidak boleh. Sopan santunnya. Santunnya seorang suami, tenang enggak? Tenang. Apalagi santunnya seorang istri. Wong suami saja petentang-petenteng gak enak, apalagi seorang istri. Gak ada baiknya, cuman sekarang banyak menjalin rumah tangga dengan kebodohan. Tidak bicara dengan hati, tidak ngurusi hati. Ini bahaya dalam rumah tangga. Jadi jangan ada caci maki, jangan ada marah-marahan tentang. Jangan marah itu sendiri. Biarpun yang dimarahi bukan dirimu. Kalau ada orang marah, yang dimarahi bukan dirinya, orang lain yang dimarahi. Itu nular. Marah itu nular. Coba, ada orang yang bekerja dengan kita. Siapakah kerja dengan kita? Anda kerja di rumah Anda. Tahu-tahunya melakukan kesalahan, lalu suami marah. Istri yang lihat, ikut marah enggak? Kalau nggak ikut, mungkin nggak berani nggak ikut marah. Kenapa? Dia mikir otaknya itu sudah berjalan, berpikir urusan hati, urusan cinta. Kalau aku nggak ikut marah, dipikir aku ngeblok sama ini. Langsung mulai ikut-ikutan itu otomatis, nggak mungkin tidak. Sehingga marah itu nular, apalagi yang dimarahi dirinya sendiri. Dia dimarahi hari pertama sabar, ada. Seorang istri dimarahi sabar pertama, hari kedua dimarahi lagi, minggu berikutnya sering dimarahi, dia mulai terus nanti kena mentalnya, sehingga mungkin tidak bisa mengontrol emosinya, sehingga mulai dibalas dengan marah. Di saat dibalas dengan marah, ternyata lebih serem lagi. Makanya ada hari ini orang setiap hari berantem. Ada atau tidak? Banyak. Anaknya 12 tadi. Orang gila aja. Ada model semacam itu, kebodohan. Kenapa? Ya itu tadi permasalahannya. Karena budaya marah ada di dalam rumahnya, itu gak boleh. Karena itu nanti akan buat suasana rumah tidak indah. Percaya ini, bagi rumah tangga aja indah. Sehingga nanti pembahasan yang lain dan penyelewengan kesana kemari dan sebagainya. Tentu kita tidak membenarkan perilaku kita. Lalu berkata, kenapa kamu menyeleweng? Karena suamiku begini. Oh bodoh, nggak begitu. Atau seorang suami, kenapa ini? Nggak begitu. Tidak boleh kita membuat pembenaran terhadap dirinya. Sekarang kita ingin buat perubahan untuk menjadi lebih baik. Bukan waktunya kita menyalahkan. Saya akan membuat perubahan di rumahku. Tidak ada perlunya ngomong kasar. Perlu kelembutan, keindahan. Dan ini akan bangun generasi berikutnya yang indah.
Kemarin, mohon maaf, ini pentingnya untuk mendidik anak-anak. Anda punya anak-anak. Yang belum punya anak, diberi karunia anak. Nikah dulu deh. Insya Allah segera nikah nanti punya anak. Insya Allah. Masih bujang-bujang. Aminnya urutan, nikah dulu, amin. Baik. Jadi ada dalam rumah tangga, anggap saja begini dong. Ini kan generasi selanjutnya. Yang kita bangun itu bukan suami istri saja, rumah. Tahun ini kami menyerukan rumah indah, rumah bahagia untuk menghadirkan anak-anak yang sehat mentalnya, sehat pikirannya, sehat hatinya. Amin. Ini kalau rumah tidak sehat, mohon maaf. Kemarin beberapa minggu yang lalu ini kami ceritakan berulang-ulang. Suatu ketika kami habis pengajian di Masjid Alun-Alun Taqwa, itu kan rutin. Jam 10 malam, setengah 10 lah. Kita lewat di jalan menuju pondok kita itu masih jauh sih. Tiba-tiba ada anak muda. Anak-anak SMP naik motor langsung banyak, 20 sampai 30 orang, ramai, berhenti di depan mobil kita sampai kita tidak bisa jalan. Ternyata dia nggak ganggu kita. Di antara mereka sedih berantem, bawa parang, bawa kayu semuanya, bawa kayu parang sebanyak. Akhirnya diamankan sama polisi. Mungkin masyarakat berkata inilah keadaan di luar, lingkungan yang nggak benar, begitu ya? Tidak, jangan salahkan lingkungan. Anak-anak semacam itu karena tumbuh di rumah yang tidak indah. Ceritanya bagaimana? Ini loh kami hadirkan. Kenapa anakku gampang berantem? Kenapa anakku gampang ribut? Kenapa anak gampang marahan? Dan segala macam. Apa sebabnya? Ini loh rumah kita bentuk sekarang. Jadi rumah begini. Thank you. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Toce ya? Toce. Toce sai. Sudah terserah. Dia paham. Nah, tolong ini serius, tolong rumahmu yang benar, sehingga menjadikan suasana indah, suami betah, anak betah. Gambarannya begini, rumah tangga yang indah, sampai ada loh ya, suami itu takut sama istri. Ada, istri takut sama suami, banyak. Bukan suasana indah. Kenapa? Ini kok monster, istrinya monster, suaminya monster, serem banget. Ada loh suami itu ngotot, enggak usah. Oh kelihatannya keker, gak apa-apa, brewok lagi, jenggotan juga. Tatoan lagi. Tapi ternyata kalau sama istri, kenapa? Istrinya adalah setengah monster. Dikit-dikit marah, gak jelas begini, gak bisa diajak ngomong. Kalau mau emang gitu. Akhirnya suami karena suaminya baik mengatakan, ya udahlah, daripada ribut. Hidup kok begitu, kok daripada ribut. Hidup tuh harus indah sesungguhnya. Dan ada suami semacam tebak, kalau saya ngomong dia pasti ngangkat suara, ini nanti bakal merusak anak-anak, semua akan jadi gak benar. Akhirnya Pak, rumah tangganya orang yang tertekan. Ya suami adalah lebih baik dia diam, tidak usah ribut dengan sang istri. Ada sebaliknya seorang istri, Masya Allah, mau ngomong ke suaminya ngusulkan cat warna apa aja gak berani. Ya Allah, terus saya bayangin mesranya gimana itu nanti, bermesraan dengan monster. Mana ada keindahan? Ini kebodohan dalam hidup. Kebodohan dalam hidup. Suami kok serem. Coba gini loh gambarannya. Ada dua bersahabat menikah. Tatonya suaminya juga rupanya bersahabat juga. Kerjanya bareng. Karena kerjanya bareng di kantor yang sama, rumahnya kebetulan jejer. Sehingga karena begitu selalu pakai mobil bersama, numpang daripada boros. Kan begitu ya? Tiba-tiba jam 4 sore ini, semuanya dapat telepon rupanya istri yang duluan. Setelah dapat telepon, kalau suaminya 1 jam lagi nyampe. Rupanya 2 orang ini langsung bergegas naik sepeda motor, keluar, pergi ke pasar. Mau kemana? Mau kemana? Semuanya ketemu, sambil di pasar. Membelikan sesuatu untuk suaminya. Membelikan sesuatu untuk suaminya. Yang disukai oleh suaminya. Yang pertama ditanya, kenapa kok buru-buru? Suamiku lagi pesan sesuatu, aku lupa takut. Kehabisan, ya Allah, nyesel banget kalau sampai kehabisan. Makanya tadi ngebut. Berarti dia ngebutnya untuk membelikan belanjaan dengan senang. Ya enggak? Ngebut. Sama, kelihatan satu ngebut. Kenapa kok kamu ngebut banget? Iya, kalau telat tadi marahin sama suamiku. Beda. Padahal keluarnya bersama-sama belanjakan, tapi rasanya beda. Rumah tangga itu, ya kayak itu. Kenapa kok menjalani rumah tangga dengan kebodohan? Ya bodoh memang. Kalau tidak marah bukan dia lagi, na'udzubillah. Jadi rumah ini penting, tolong hilang caci maki, jangan mengangkat suara.
Jangan ngangkat suara, bahaya sekali. Apalagi seorang istri mengangkat suara, bukan hal yang baik. Ini serius. Yang jadi masalah, kalau suamimu nggak baik langsung ketahuan kalau kamu salah, langsung dibahas gitu. Yang jadi masalah suamimu kok baik banget, akhirnya diem tok, dibiarkan, sehingga yang rusak di kiri kanannya, yang susah di kiri kanannya. Baik, inilah tolonglah jangan biasa sama suami, apalagi dari perjauhan begini, nggak perlu adanya marah-marah. Kalau ada sesuatu yang salah, mungkin kalau cara marah pun bukan waktu dia melakukan salah, mungkin lain kali lah. Bikin surat cinta yang indah, suamiku tersayang, cintaku, hatiku, ini terus abang. Saya mau ngomong sesuatu bang, kita kan jauh bang, kita nggak boleh ribut bang ya. Mau ngomong apa sih dek? Abang katanya beli sesuatu kemarin, beli apa gitu tanpa persetujuan istri. Kan biasanya gitu ya, kayak di sini nih. Abang mohon maaf, kalau manfaat sih nggak ada masalah, cuma tanya toh adik nih, bang maafin dong bang, jangan tersinggung, jangan marah ya. Sudah gitu, lovernya gambarnya 16. Jadi ngomongnya enak, maafin bang. Dia kalah sudah, nggak berani bohong lagi. Tapi kadang-kadang dia bertanya, kenapa abang beli ini? Wah, ngabisin duit ini. Sudah tidak enak. Membiasakan komunikasi yang baik adalah penting. Itu ngomong. Membiasakan komunikasi yang baik itu penting dengan pasangan. Betul, ini pelajaran pertama. Semuanya akan indah, rumah tangga akan indah. Nah, kemudian hasilnya ke bawah. Kalau ada seorang anak membuka pintu kamarnya, ngelihat ibu bapaknya di tempat makan sambil cubit-cubitan dan suap-suapan. Senang. Coba lah, seorang anak akan balik ke kamar dan memejamkan mata lalu berkata, itulah itu. Dia akan senyum. Yang muncul bukan sekedar dia melihat ibunya mesra senang, enggak. Akan tertanam cara hidup yang benar ya begitu. Belum lagi tidak sampai di situ, ternyata, oh ibuku sangat menghargai ayahku dan ayahku menghargai ibuku. Itu tertanam dalam di hati, sehingga nggak berani macam-macam sama ayah. Kenapa? Kalau saya macam-macam sama ayah, pasti ibu marah. Kalau aku macam-macam sama ibu, pasti ayah mah. Tertanam bermacam-macam kebaikan hanya melihat sepintas kemesraan seorang ayah dan ibu. Tapi lihat tetangga sebelah, anaknya buka pintu kamar, lihat bapaknya berantem sama ibu. Melanjutin sampai pagi. Sudah enak, bosan dia melihat keindahan. Ini serius. Anda yang pertama, yang kedua. Bingung dia. Yang pertama enggak, yang kedua iya barangkali. Enggak boleh begitu. Setengah-setengah. Hari ini harus berubah. Nah ini serius, sederhana sebetulnya. Sebab mulai kapan amarah menumbuhkan cinta? Enggak ada. Dan memang kalau kita amati hari ini semua problem permasalahan adalah karena rumah bukan rumah indah. Sehingga anak enggak senang tinggal di rumah, bosan di rumah, suami juga begitu semuanya. Rumah duka. Sederhana kelihatannya. Nah kemudian kalau sudah anak itu setiap hari melihat orang tuanya ribut, berantem dan sebagainya, direkam oleh otaknya, dan itu akan menjadi referensi atau contoh. Contoh ini di rumah ini kalau sudah biasa banyak berantem dan sebagainya, ini setiap hari dilihat. Ada ayah punya masalah dengan ibu, berantem. Ibu punya masalah sedikit, berantem. Terekam, tertanam di dalam otaknya, di hatinya, di pikirannya. Sehingga anak punya kesimpulan, oh gitu ya caranya menyelesaikan masalah. Makanya waktu dia di sekolahan punya gesekan masalah dengan temannya, ngapain? Berantem, caci maki. Karena apa? Contohnya. Terus kita lanjutkan nanti saat menikah. Pasangannya kan bukan malaikat, tetap manusia yang punya kesalahan. Maka di saat punya masalah dengan istri langsung jeder. Kayak kisah ibunya berantem lagi. Nah, ini penting, sederhana, tapi harus dicermati. Ngapain harus memaksakan, maka harus biasa marah-marah dan sebagainya, caci maki dan seterusnya. Maka biasakan di rumahmu adalah rumah indah. Biasakan harus, dan ini keindahan perilakumu mengundang keindahan pada pasangan. Kalau ingin menumbuhkan cinta pada pasanganmu, ya perilakumu yang baik. Kelembutan perilakumu, kasih sayangmu. Nah, ini yang harus dihadirkan dalam kehidupan berumah tangga. Siap ya insya Allah ya. Ini bukan cerita dongeng, tapi harus Anda mulai. Insya Allah. Mulai. Kadang mohon maaf, diingatkan pasangannya adanya marah.
Sehingga kami sampaikan di sini, nasihat ini nggak berguna bagi orang egois. Orang egois itu kalau dinasihati bukan untuk dirinya, langsung ingat yang lain. Misalnya hanya karena pasangannya nggak ada saja. Kalau seandainya pasangannya ada itu jajar ketahuan, misalnya suami istri jajar bareng begini, dengar ceramah Ustadznya nasihati tentang seorang perempuan yang baik harus begini. Suaminya langsung nyolek, tuh dengar. Atau sang ustadz lagi cerita tentang seorang suami yang benar adalah begini. Istrinya semangat bang, dengar tuh. Itu egois. Kenapa? Ceramah ustadz bukan untuk dirinya, tapi untuk merendahkan pasangannya. Jadi ceramah ustadz untuk aku yang mendengar. Kadang di rumah tangga yang susah dibenahi munculnya orang semacam ini. Kalau itu Anda rumah tangga Anda gak akan bahagia selamanya. Sudah gak usah pakai. Biarpun suaminya sebaik apapun gak akan bahagia. Kenapa? Egois. Gak bisa diingatkan. Merasa paling benar sendiri. Suami merasa paling sendiri. Istri merasa paling benar sendiri. Reaksi egois itu akan reaksi dari orang. Reaksi dinasehati. Orang punya sifat sombong. Egois itu kan sombong. Sombong itu kan gayanya iblis. Iblis kan bukan mbah kita. Mbah kita Nabi Adam loh ya. Maka yang suka yang egois itu sebenarnya niru iblis. Mungkin keturunan iblis. Enggak, tetap Nabi Adam. Nah, egois. Biasanya mohon maaf, coba dilihat di alam nyata itu. Ada kalau suami itu diingatkan sama istri, budaya ini. Kalau diingat sama istri biasanya langsung mukul meja. Diam. Ribet. Ruwet. Ada itu kan? Atau keluar banting itu jeder. Bukan suami yang baik. Kalau seorang istri mungkin kalau banting pintu gak berani, atau mukul meja berani. Kalau istri beda modelnya. Kalau istri diingetin sama suami, gemberut, merengut, mencucut, manyun. Coba rumus. Mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Tidak ada. Apakah mungkin lagi ceramah makan? Mungkin enggak? Nggak mungkin. Pemangan manggis nih. Harus makan 2 manggis. Anggur masih bisa 1. Manggis buka gitu. Coba tenang masih bisa. Ada istri. Ntar dulu. Mohon maaf. Siapa yang diinginkan suami suka cemberut? Paling tidak nanti jangan cemberut, jangan, pastikan. Mohon maaf, ini tidak disadari. Cemberutnya seorang istri itu kayak pisau, bikin keselnya, bikin karena suami mungkin di luar bertemu dengan, mohon maaf, mobil macet, hujan, jalan becek, segala macem. Pengennya ngelihat istrinya senyum, tak taunya sampai di rumah cemberut. Ini model loh ya, model ini. Sampai di rumah tuh seorang anak sudah tahu, oh mama lagi marah tuh. Cemberutnya 3 hari tuh. Awet perempuan. Baik. Sehingga mohon maaf, membiasakan tuh ada deh. Sampai dalam Islam itu, kalau kamu cekcok dengan pasanganmu, tolong jangan di depan anakmu. Jangan sampai anakmu. Kenapa? Itu akan menghilangi penghargaan. Anggap saja kalau seorang suami kerajaannya nyaci ibunya, istrinya. Suami nyaci istrinya, caci begini, anak denger. Ini nanti antara 2. Kalau memang ibunya orang baik dicaci oleh ayahnya, anak tidak terima. Benci ke siapa? Ke ayahnya. Kurang ayahnya. Atau kalau memang ibunya nggak bener, maka anak akan benci kepada ibunya. Dua-duanya salah. Karena apa? Ini muqaddimah, anak durhaka sama orang tuanya. Mereka nggak boleh mencaci depan anak, apalagi provokasi ngajari. Kadang-kadang berantem ini anaknya 6 blok-blokan, 3 sama bapak, 3 sama ibu. Bisa jadi semacam ini. Na'udzubillah. Nah, dalam dunia percekcokan pun dalam Islam ada manajemen ribut, itu ada dalam Al-Quran. Itu ada. Kalau ada permasalahan dengan pasangan suami itu ya tentu nasihat penting. Itu hunna nasihati. Nasihat penting, wajib. Cuman dalam beri nasihat ada ilmunya sendiri. Kalau pengen nasihati suami, kalau perlu tidak secara langsung. Istri pun juga tidak secara langsung. Karena kedekatan ini berat. Kadang banyak berhujah. Suami diingatkan istri, ngerti itu salah tapi berhujah. Memang penyakit nih. Suami istri juga diingatkan berhujah, ada aja hujahnya. Padahal
Nggak harus berhujah, tinggal samaan. Masya Allah, terima kasih. Gambarnya begini loh ya, kalau Anda ikuti. Kalau diingatkan sama suami, yang jangan gitu dong, gini. Terserah apakah benar atau enggak, ntar dulu. Dia telah mengingatkan Anda langsung, abang, aku kira sebelum abang menikah, aku kira abang itu ganteng. Ternyata hari ini baru terbukti. Setelah abang berani ngingetin aku, ternyata abang sangat ganteng. Gitu loh. Jadi maksudnya diberi motivasi. Kalau dia mengingatkan, pastikan dia tuh nggak takut di kedepan harinya. Sama seorang istri, kalau suami diingetin istri, ya ini yang paling banyak tuh suami yang sombong. Ya, egois. Tampaknya suami yang sering sombong. Karena kalau suami sombongnya itu tampak mau pintu, dan kalau istri sombongnya tampak cemberut tadi. Dan ini mohon maaf, kalau sudah cemberut mohon maaf. Cemberut itu Masya Allah membuat kerut-kerut yang gak asik. Wong yang cantik aja kalau lagi cemberut jadi Jelek. Jadi apa? Jelek. Apalagi? Jelek. Apalagi yang sudah mukanya adalah cemberutan terus. Ditambah cemberut, mohon maaf, semuanya cantik kalau perempuan itu. Amin. Baik. Baik. Ada zuhur sebenarnya, ingatkan supaya tepat waktunya. Jadi tolonglah, ini dalam Al-Quran ada aturannya, wahai soleha. Kalau ribut, tolong ini amalkan, indah. Sampai kalau kamu dengan pasangan ribut dalam rumah tangga, dinasihati harus. Cuman kadang nasihat itu gagal. Karena masih hawa nafsu, ada gengsi, sombong tadi, memang sedikit ada iblisnya dalam dirinya. Tapi paling tidak stop, jangan sampai di situ. Setelah itu apa? Kalau menasihati susah, tapi jangan dilanjutkan caci maki olokan. Pokoknya jangan ada caci maki, sebab caci maki akan mengundang caci maki. Suara kelantang mengundang suara lantang, ribut nggak ada ujungnya. Di dalam Al-Quran disebutkan fa'iduhunna. Setelah memberikan nasihat nggak bisa, wahjuruhunna fil madhaji, ngediamin di tempat tidur. Jadi begini, kalau ribut, kalau Anda bisa mengamalkan ilmu ini, indah. Kalau ibunya masalah, tentu dalam hidup ada masalah. Cuman kalau ada masalah, tolong, kalau sama anak jangan menampakkan permasalahan. Ibaratnya seorang istri tetap menyajikan makanan. Abah makan ya? Iya. Sang suami tetap makan ya, enaknya masakannya udah begitu. Pura-pura nggak ada masalah di depan anak. Jangan sampai anak tahu kalau bapaknya lagi berantem. Di depan meja makan, di ruang tamu tetap. Tapi kalau sudah masuk kamar, kunci pintu baru dung. Mulainya saat itu kunci kamar, wahjuruhunna fil madhaji, di tempat diranjang, itulah mulainya. Cuman caranya adalah Al-Quran mengajari, kalau lagi ribut berantem, masuk ke kamar, jangan di depan, di ruang depan, jangan di ruang tamu, jangan di ruang makan, tapi masuk kamar kunci pintu. Wahjuruhunna, tapi diem. Kami merenung tentang ayat ini. Diem, jangan cerewet, jangan ngomong. Coba kami bayangin, Anda saja langsung ibaratnya, biar kebayang Anda lagi ribut sama suami. Akhirnya cara ini diamalkan, masuk kamar dikunci, kemudian Anda tidur di ranjang sama-sama, cuma ngadep, yang satu ngadep ke sana, yang satu ngadep ke sini, punggung-punggungan, tapi nggak usah ngomong. Akhirnya setengah jam kayaknya sudah nggak kuat, ada yang pura-pura. Ada yang pura-pura ngelempar bantal lewat. Kakinya. Ada yang kesenggol. Akhirnya ngomong, kamu sih. Kamu sih, nah, maksudnya apa? Memang caci maki adalah bukan hal yang baik. Kalau di rumah Anda masih ada caci maki, susah dibenahi sampai kapanpun. Kecuali malaikat Israel datang, baru diam. Nah, ini gambaran tentang bagaimana membangun rumah tangga yang indah itu. Kuncinya seperti itu. Siap insya Allah? Insya Allah. Jangan biasa caci, biasa olok di rumah tanggamu. Kemudian setelah itu tentu ada hal yang lain, ya. Hal yang lain agar pasanganmu semakin hari semakin indah adalah menjaga matamu. Jangan main-main urusan mata. Melihat yang haram, mohon maaf, biarpun film-film kotor dan sebagainya, ini sederhana tapi membahayakan sekali. Sampai ada seorang perempuan tampak dia solehah, sepertinya tidak pernah keluar rumah. Rupanya dia sering berkhayal laki-laki lain gara-gara nonton. Apalagi lihat di alam nyata, komunikasi.
Jadi kalau kita sudah menutup dari yang haram, yang halal semakin indah. Yang sudah punya halal ya, yang belum punya halal tetap jauhi yang haram, maka akan dekat halal itu. Susahnya mendapatkan yang halal karena kita suka melihat yang haram. Yang haram. Halal itu gampang sekali dan sangat gampang halal untuk didapat. Kalau kita sudah takut kepada yang haram, maka yang halal akan semakin indah. Contoh saja, nasi, bukan urusan syahwat. Nasi, kurang lebih nanti kalau kita samakan dengan syahwat. Nasi sepiring nasi putih sama kecap sama kerupuk, sederhana. Harganya di Indonesia paling cuma 2.000. 2.000 tok nasi putih aja sama kecap sama kerupuk. Kita lapar. Di sampingnya itu ada makanan harganya satu bungkus 80.000. 80.000 dengan 2.000 kan jauh. Cuman 80.000 ini adalah makanan kucing. Bisa makan nggak kira-kira kita? Karena bukan makanan kita. Sama. Ya, di kiri kanannya anggap saja kita naik bukan kucing lagi. Itu ada sate, ada sop, ada soto, ada gulai, tapi miliknya orang. Haram. Haram itu tidak beda dengan makananku. Kucing sama-sama aku tidak boleh makan. Lalu dia tidak itu haram. Maka yang halal yang dimilikinya semakin lezat. Tapi kalau sudah mulai mencicip, ada orang ambil sate. Enak. Gak mau makan nasi putih. Sama, sudah punya suami yang halal dari Allah. Tak tahunya kok pandangannya ke sana kemari sehingga dia berkhayal, apalagi mohon maaf lihat film-film kotor soal menginginkan begini begitu begini sehingga tidak menemukan pada suaminya. Ini awal kehancuran. Dan ini juga merusak orang yang tampak solehah di rumahnya. Ini kejadian. Seorang perempuan mengadu dan menangis karena terlanjur salah, mau dibuang sama suaminya. Rumahnya gara-gara apa? Suaminya sangat baik. Waktu ditanya bagaimana suamimu, gantengan mana dengan laki-laki itu? Gantengan suamiku, perkasa suamiku, banyak duit suamiku. Ternyata mohon maaf gara-gara pandangan kotor ini, di saat suaminya pergi langsung dia ke kamar dikunci, dia videoan, tidak tahu dia masuk video call apa begitu. Sehingga mula-mula yang ngomong biasa dengan laki-laki, bahkan laki-lakinya tidak sama saling kenal. Tidak saling kenal, ngobrol, habis setiap hari setiap suaminya pergi ngobrol-ngobrol memang terus boleh disanjung, oh kamu cantik hidungmu, lehermu, akhirnya berani bukaan. Sehingga apa? Kelihatannya di luar sangat soleha. Makanya waktu suaminya ngadu, Buya tidak menduga kalau istri saya melakukan itu. Kalau saatnya boleh dibunuh, saya bunuh. Sampai itu, nangis dia sampai gemeteran. Dia zina dengan mobil saya, zina dengan duit saya, zina dengan itu. Suaminya, stop. Ternyata adalah perempuan ini adalah perempuan yang di rumahnya liar dengan media ini. Dan tidak ke sana, tidak ke laki-laki, hanya satu itu. Rupanya ini berjalan sudah 1 tahun sampai mohon maaf dia mungkin tidak tahu apa. Suatu ketika hanya janjian, keluar kau, ayo kita minum jus, keluar. Minum jus di kotanya. Minum jus hingga hotel langsung masuk hotel, enggak, hanya 4 jam di hotel dia. Hingga kejadian semacam. Dan gilanya apa? Gilanya dia sempat mengabadikan foto itu. Sudah gila. Waktu kita tanya, kita ingin kita damaikan, saya kayak tersihir Bu ya. Bukan tersihir, kamu buka auratmu sudah bertahun-tahun. Dan belum bisa didamaikan. Suaminya sudah gemetaran, nggak bisa makan apa? Mohon maaf, ini gara-gara apa tadi? Gara-gara pandangan. Jangan meremehkan. Tolong yang di sini masya Allah solehah semua, amin. Amin. Yang halal hanya suamimu. Amin. Jangan mencoba melihat haram. Biarpun mohon film-film kotor ya. Jangan percaya dengan fatwanya Ustadz yang menjerumuskan. Oh nggak apa-apa. Kalau film begituan kalau melihat sama suaminya. Itu bodoh. Kalau Anda melihat sama suaminya akhirnya mengatakan, oh yang itu lebih bagus dari yang kau miliki. Jangan ngomong gitu. Ini kebodohan. Kelihatannya makin kesahwat-sahwat ya suamimu bukan dengan dirimu, tapi dengan itu gambar. Indahnya Islam. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman untuk menutup matanya. Wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim. Katakan kepada orang beriman, wanita beriman untuk menjaga matanya. Kemudian setelah itu apa? Itu bagian sudah menikah. Yang belum menikah lihat, semakin dia takut pada yang haram, halal akan mudah diantarkan. Amin. Makanya jangan suka nonton yang tidak-tidak dan sebagainya. Mohon maaf komunikasi. Apalagi Anda wanita jangan mau dibikin main-main laki-laki. Kalau memang dia mau suruh melamar langsung. Halal. Halal biarpun masih berjauhan terlebih dahulu, halal jadi komunikasi halal, ngomong halal dan sebagainya. Takutlah pada yang haram maka nanti akan halal akan semakin dekat. Amin.
Ini diantaranya. Jadi sederhana hari ini kita biasakan hidup yang enak, lembut, jangan suka marah. Biarpun mohon maaf selama ini dilatih oleh majikan suka marah-marah. Ya, betul. Tidak boleh mempengaruhi hidup Anda. Itu majikanmu. Misalnya marah-marah sudah biarkan. Yang penting aku dengan keluarga aku tidak boleh. Dengan anak dikit-dikit marah-marah. Akhirnya pada kena mental. Yang suami istri suka marah-marah, kena mental. Dikit-dikit emosian. Nular ya anaknya enak juga. Ayah marah. Bahkan kalau bukan marah, bukan mama lagi. Bukan mama, pasti mama marah dikit-dikit, marah. Bahkan sampai ngomong, kalau mama tidak marah kayaknya tambah aneh. Masya Allah. Tolong ya, kami sederhanakan ini dulu. Insya Allah, ayo. Jangan marah, jangan mencaci, jangan merendahkan, mohon maaf, merendahkan pasangan. Itu menyik. Biarpun kalimatnya lembut. Seorang suami ngomong sama istrinya pakai kata sayang-sayang. Kali ini belajar dari Buya lembut ngomong. Tapi ngomongnya jelekit. Sayang, ngomong sama istrinya. Yang, ya bang. Ayang. Kenapa sih hidung ayang kok begitu? Dia pakai ayang tapi merendahkan. Langsung marah. Ya bang, kenapa mulut Adam juga begitu? Jangan biasa menyebut kekurangan pasangan Anda. Dia akan mencari kekurangan Anda. Pasti mau tidak mau. Karena dia tidak terima, cari pembelaan. Gak ada perlunya. Kalau memang punya kekurangan, pasti dong punya kekurangan. Seperti dia punya kekurangan, saya punya kekurangan. Kalau Anda ingin menikah dengan orang sempurna sampai mati gak punya pasangan. Yang benar adalah syukuri yang Allah berikan, maka setelah itu kekurangan akan tertutup. Kadang kita pernah, apalagi dari suka melihat-lihat, komunikasi dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang membaca cara bercinta, cara mesra pasangannya orang. Mohon maaf ya, ini nanti sebenarnya di kelas cinta ini bukan anak-anak terpelajar, ini terpelajar semuanya. Amin. Ada dalam bercinta ini ada istilahnya madhab cinta. Ada madhab cinta. Ya. Film. Ada madhab yang pertama madhab romantis. Ada madhab tanggung jawab. Ini ada. Di antaranya ada beberapa madhab. Madhab romantis itu gambarnya begini loh ya. Ada seorang suami kalau sama istrinya, Masya Allah, itu omongannya indah, mesra. Sayangku, bungaku, berpal, gobu. Terlalu sayang, Masya Allah. Taman cantik aja ini, Allah. Masya Allah, ada begitu. Ini madhab. Cara. Makanya dalam inspirasi cinta kami yang kami hadirkan, dan itu biasanya membahas inspirasi satu aja itu bermenit-menit sampai berjam-jam. Pahami cara pasanganmu mencintaimu, jangan paksa dia memahami cara mencintainya. Memahami cara pasangan mencintai ini penting, sehingga Anda tidak perlu nanti merasa kesel, berkeluh kesah gitu. Ada orang cara mencintainya dengan gaya romantis, madhab. Tanya, gimana kabarmu? Masya Allah, dia sih makan belum, ini. Ini madhab. Tentu adalah enak didengar, dan itu benar. Cuma ada orang madhabnya lain. Seorang suami kalau datang ke rumah, gimana AC nyala nggak? Kemudian apa itu? Tukang pagar itu udah benar belum? Yang benahi genteng sudah ada belum? Kompor gas sudah didatang belum tadi? Istri yang denger temennya punya suami romantis, madhab romantis mikir, ini ya coba ditanya aku, ngapa ditanya AC, tanya kulkas, tanya kompor gas, apaan? Mana romantis? Ini karena dia tidak paham madhab cinta. Memang ada seorang suami madhabnya madhab romantis, ada madhab tanggung jawab. Suami itu nanya itu semuanya kenapa? Karena kemarin istrinya kesel gara-gara apa? Kompor gasnya telat, AC-nya macet. Sehingga waktu datang bukan diri tanya, gimana kompor gas? Ada enggak? Gimana ini? Sebenarnya dalam rangka meyakinkan istrinya nyaman atau tidak. Ini madhab loh ya. Cuman kadang-kadang bodohnya perempuan lihat cara orang lain mesra, bukan cara memahami pasangannya. Ya. Ini mohon maaf ada, dan kita menemukan sampai suatu ketika ada orang punya madhab begini, tanggung jawab. Perempuan ini sungguhnya, Buya, gara-gara dengar diklat cinta dengan kami menghadirkan madhab cinta itu romantis, tak lupa ada tanggung jawab. Pulang ke rumah dia punya masalah rupanya. Kalau misalnya Buya, gak pernah nanya, buru-buru nanyain kamu cantik, kamu ini. Yang ditanya adalah rumah gimana, ini. Oke, panggil suamimu ke saya. Oke. Katanya betul, memang orangnya tanggung jawab betul. Katanya sayang, cinta pada istri. Cuman gak model. Ya sudahlah, kita ngomong sama perempuan itu, suruh dekat suami pada saya, dan saya ajari. Tak-taunya giliran mulai ini, tak-taunya apa? Buya jijik geli. Kenapa? Suami saya bikin puisi begini. Loh, giliran suaminya bikin puisi nanti geli. Karena nggak biasa. Biasanya.
Memang karena belum biasa aneh, jadi nah kan akhirnya panggil. Itulah madhab cinta. Suamimu hebat, tanggung jawab. Ada orang kalau bicara tentang mesra, bungaku, hatiku, jantungku, gudumanku. Tapi setiap pesanan apa-apa lupa. Ada model. Makanya jangan bicara tentang kekurangannya. Dia pun tanggung jawab lumayan masih punya mesra. Jangan diayi dulu, tar dulu. Makanya pahami. Masa tanggung jawab nanti kita sempurnakan, jangan dituntut. Masih lumayan lembut daripada dua-duanya udah nggak tanggung jawab, ngomong yang kasar, masih lumayan. Nah, dalam bercinta itu nggak ada yang sempurna. Akan tapi yuk kita kadang saling memaaf. Katanya suami, masya Allah, aduh lupa sayang, lupa terus. Kalau saya menerjemahkan cinta gampang. Kenapa kok lupa suamimu? Karena dia terlalu rindu kepadamu. Kan enak. Loh, karena itu cuma istri yang istrinya tidak cerdas kelamaan di Hong Kong. Tapi kelamaan yang nggak cerdas, yang cerdas hebat. Makasih yang di Hong Kong. Dia sayang semuanya. Maksudnya yang begitu tuh harus bener. Sehingga nggak akan mudah punya prasangka buruk kepada suami. Kalau lupa, mungkin terlalu buru-buru atau mungkin ada sebabnya. Kenapa abang lupa tadi? Nggak tahu, mungkin karena waktu mau lampu merah gini-gini, bisa jadi lupa. Tinggal nanti sudah, ya udah nggak apa-apa bang. Yang penting abang selamat kan. Baru besok diingatkan abang, jangan lupa loh ya. Ingetin, nggak usah marah nunggu kesalahan suami, tuh kan? Pasti tidak lupa, pasti lupa. Ingetin kenapa sih? Hidup kan tolong menolong ya nak. Subhanallah, ternyata hidup enak itu gampang. Terakhir, biasakan hidup sederhana wahai soleha. Ini adalah yang kami temui ributnya rumah tangga. Tadi ternyata bukan urusan ekonomi, urusan cara hidup tadi. Sudah benar cara hidup ya? Kemudian kadang urusan ekonomi bukan kan nggak punya duit, cara hidupnya. Khususnya nasihat terakhir untuk yang bekerja di tempat ini, tolong biasakan sederhana. Jangan sok, mohon maaf ini banyak alumni Kuwait, Taiwan, Saudi, Korea. Gak enak saya nyebut Hong Kong. Gak enak. Sebut sendiri, pokoknya bukan saya nyebut. Ini kalau pulang, ini nasihat untuk semuanya. Di Korea juga ada adik kita, Korea banyak kok. Kalau pulang, tolong biasakan hidup sederhana seperti dulu sebelum kamu berangkat. Dengan nasi bobor. Anda enak rasanya nasi bobor daun bapak kayak ketela. Daun ketela nasi bobor, masya Allah. Pakai ikan asin sambal goreng, masya Allah. Masya Allah. Cuman yang bodoh enggak. Gara-gara Hong Kong, Pak masuk Hong Kong, maaf. Maksudnya nonton sih. Kalau sudah sampai keluar rumah, pulang gayanya action. Belanjanya supermarket. Kayak ini apa itu? Beli yang minyaknya mahal, yang ikan yang mahal-mahal. Gengsi ke pasar tradisional. Karena dulu kan biasa disuruh belanja sama majikannya, ya beda dong. Akhirnya betul, kalau di rumah pakai punya motor, punya mobil rumah, 3 bulan dijual lagi mobilnya. Ditanya mbak itu kemana? Balik lagi ke Hong. Nah, ini hakikat soleha. Cara hidupmu biasa sederhana. Orang mengira Buya bajunya mahal banget. Ini sorban ini. Sorban yang kami pakai ini. Sama yang punya sorban nanti mungkin dipotret setelah ini, saya untuk jualan. Lagi manfaat teman. Ini hanya 40.000, 50.000. Tapi hari ini orang ustadznya sorbannya 200.000. Tidak apa-apa, banyak duit, tidak apa-apa. Biarkan. Tidak mau sama. Jadi kalau seandainya Buya kita punya barang mahal, biasanya ya ada orang pengen bajunya saya pakai, senang begitulah ya. Jadi yuk kita biasakan dengan sederhana, dan itu menjadikan kita kaya sebelum kaya. Kalau belum bisa beli rumah, jangan maksain kontrak. Atau tidak harus kota, di desa, kita bisa bercocok tanam. Dan di negeri sini nggak ada banyak pertanian, tapi bisa makmur. Di Jepang kayak apa makmur? Ya sederhana, jangan gengsi. Kadang-kadang kenal merek tas, branded, merek ini, merek itu, nggak perlu soleha.
Betul Bu ya. Mana orang Cirebon? Ada Tegal Gobo. Dulu kita itu kan sekarang sudah terlalu sibuk. Kita dulu setiap malam Selasa atau malam apa itu? Itu malam yang malam itu. Kita tuh cari kain kiloan. Untuk bikin gamis tuh yang kiloan tuh enak, lebih murah. Kiloan kan ada yang bagus buat gamis, buat ini. Lebih mudah. Kemudian mohon maaf makan. Urusan makan ini kadang kita diajak oleh orang makan di tempat yang mahal, itu ngenes kita itu. Ingat Palestina. Makanya kalau Anda berani ngajak makan saya yang enak, tolong bayar ke Palestina sebanyak makanan yang dibeli tadi. Kalau nginepkan saya di hotel, harganya berapa, kasih ke Palestina. Betul. Berapa harga di hotel tadi? Sampai kehausan. Palestina segede itu. Maksudnya apa? Jadi kalau kita suatu ketika ke Rembang ada Jawa Tengah? Ada. Kebetulan kami ke sana mau hadir pengantin salah satu kiai di sana. Karena jamnya kita telat, nggak mungkin kita dapat sarapan, pasti dapat makan sih. Makan siangnya pasti agak lama, pasti kelaparan ting nih grup ini. Mampir ke warung, kita jejer lihat warung, saya lihat, dan selalu kami memilih yang berkerudung, saya dari kerudung. Ayo masuk nasi. Berenang kita, makan soto, double lagi anak-anak. Masya Allah, tuker makan tambahan, kopi, es ini. Bayarin, dibayari terus ke mobil. Berapa habisnya? 120 Bu ya. Hei, salah kan? Enggak, tanya lagi. Bu, bener. 120. 6 orang kenyang semuanya. 120.000. Oke ngomong, ternyata hidup itu mudah ya. Yang bikin susah otaknya masing-masing. Gaya hidup. Kenapa harus pakai ikan? Beli ayam sendiri, goreng sendiri lebih. Biarpun Al-Baja punya AB Chicken ya. Kita punya resto AB Chicken. Gak usah beli AB Chicken kalau memang uangnya tidak cukup. Biasakan dan sederhana makan di rumah. Biasakan masak. Gak punya panci satu, nanya nasi liwet. Tahu cara liwet? Nah itu nasi. Nah, pokoknya air agak banyak. Kemudian ada ciper dicacah sampai dia keluar. Nah, ciper cacah sama kelapa, sama kacang panjang. Kemudian segi daun ini langsung kasih ikan asin. Gak usah digoreng karena gak usah pakai minyak. Setelah itu nasi sudah mulai mateng ya, mulai kering airnya, ditumpangi di atasnya, Masya Allah sambilnya nyapu, itu ngeresep ke bawah bumbunya, wasa enaknya. Apalagi ada nyapu kelamaan lupa di bawah jadi Allah dikepeng. Kok action banget hidupnya, harus resto begini. Hei, yang biasa begitu siapa? Malu dong. Kalau pengen hidup enak, sederhanakan semuanya. Percaya, ayo, tak ajari ayo. Tanya jawab ya. Tanya jawab ya. Oleh ya, insya Allah yang kedua adalah jangan ngutang ya. Karena ngutang ada hubungannya dengan gaya hidup. Pengen cepat beli, mohon maaf handphonemu kalau masih dipakai jangan ganti hanya gara-gara terpesona dengan promo. Handphonemu dikit-dikit handphone ganti apaan itu, Masya Allah. Ini saja ya, solehan ahli surga semuanya. Yang sudah menikah tolong amalkan ilmunya. Yang belum menikah tolong mencari pasangan yang benar. Kalau sudah ada jangan lama-lama. Kalau memang sudah ada dan cocok, semenit tertunda ini sebuah kebodohan. Secepatnya, amin. Nanti akadnya dengan Buya. Amin. Saya ngakadkan nanti. Suamimu mana? Sudah datang, walimu datang nanti di Al-Bahjah. Ya dong, masalah. Tapi enak, bismillah. Saya akadkan nanti. Istrinya masih di Hongkong, kan saya nasihati untuk jadi suami yang baik. Kalau memang itu benar orang yang pasti mau sudah datang ke Cirebon. Kalau nggak mau hati-hati. Mau diajak halal kok nggak mau, aneh kan? Betul nggak? Kalau memang betul dia menggoda Anda, memang orang baik, ayo suruh datang. Nanti langsung kita akadkan diri ke Cirebon. Oh indah. Ini saja harapan kami, kalian bahagia semuanya. Tanya jawab. Kita Mbak Nuris niku kuai pun wae maksud kula. Itu kok cukup sedaya suka maksa kula. Maksane ken kula kan boten biasa gelar ser. Cuman hari ini kita turuti untuk kemaslahatan karena kebiasaan di sini. Alasannya pinter alasan. Dan dia kapan mulai alasan nih alasannya apa? Di sini susah berbuat baik, banyak di sini sudah dikoceknya bahwa uang yang berbuat baik di mana. Sudah kusnudon. Insya Allah nanti urusan beliaunya
Tidak apa-apa, yang punya rezeki diniatkan. Tolong niatnya, waktu meletakkan uang, niatkan yang sudah punya pasangan, semoga pasangannya dijaga dan indah. Yang belum niat, semoga aku dapat pasangan yang baik. Yang punya anak, semoga anaknya dijaga. Sambil sedekah, ya. Punya permasalahan dihadirkan, insya Allah yang dapat yang baik. Bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, ya. Dan tolong yang mengedarkan ini, ini saya kabutan tenang, tapi insya Allah ikhlas. Kebiasaan yang baik untuk tidak apa-apa, tolong pelan-pelan nyebarnya biar tidak ada yang terlewatkan, punya baik. Tapi kalau tidak punya nggak boleh gengsi ya. Nggak gengsi itu ngapus sih kayak gini dong. Dan nggak galang isin karo koncone. Makanya tidak apa-apa. Bismillah karena Allah. Ayo Bismillah. Dimulai karena Allah. Sebelum tanya jawab, kalau sambil makan manggis. Cuman dia pengen ngasih tahu bahwa kalau sudah di Indonesia tolong jangan putus. Bolehlah bergabung dengan bermacam-macam cara, khususnya anak-anak kalian di mana sekolahnya. Kemudian nanti setiap kota kan kita ada perkumpulan, itu jangan ragu. Apalagi kita lebih dulu kenal daripada mereka, ya kan? Jadi mungkin di Blitar maupun Riau, karena kita nyantai di kebun belimbing, di kebun ini gitu. Tidak suasana, tolong nggak usah ragu, bilang aja saya ketemu Buya di Hong Kong, kenapa? Bergabung nanti, nggak harus keluar duit, tapi hati yang serius, hati yang tulus. Suamimu juga, kalau suami baik yang ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, ini dari seorang perempuan ada tiga keadaan. Ini tentang listrikan Buya. Jadi yang pertama, keadaan pertama, jika ada seorang anak dia punya bapak, sekarang bapaknya udah meninggal. Sebelum ketika bapaknya masih hidup, bapaknya pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan. Terus anaknya juga pernah kena musibah, terus temannya itu berniat bantu, suruh ngamalin amalan-amalan, tapi nggak sampai selesai, ternyata mendekati kesulitan. Dan keadaan yang terakhir, jika di satu desa itu ada anggota keluarga masih dia berpuasa, dia sholat, tapi jika ada orang yang meninggal atau mengenai kematian, itu masih mengadakan ritual-ritual kayak masukkan kurban. Nah itu bagi masyarakat yang mungkin nggak tahu gitu ya, nanti penyaksikan ikut menikmati hidangan dan itu kan bisa pakai korbo, itu dagingnya dibagikan ke masyarakat. Itu sikap yang baiknya gimana Bu? Baik, kesirikannya apa tadi? Tadi nyembelih tadi. Kesirikannya apa supaya tahu kesirikan yang dimaksud seperti apa? Yang pertama, kalau si anak sarani temannya itu suruh